Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Benny Ramdhani di sini di channel Benny Info. Udah pada subscribe kan? Subscribe dulu yang belum subscribe. Dan kali ini saya akan ungkap 10 fakta dari buku karya Risa Saraswati yang berjudul Hendrik. Oke, udah pada punya atau udah pada baca? Yang belum, kita simak bareng-bareng aja fakta-fakta yang bisa diungkap dari buku ini ya. Apa aja? Jangan lupa subscribe. Ya, di buku ini kita akan mengungkap sosok Hendrik, hantu yang masih kawan-kawannya Peter CS di channel Jurnal Risa, karya Risa Saraswati tentu saja. Dan ini dia fakta pertama. Ya, cerita ini dibuka oleh kisah pertemuan antara Jeremy Konings dan Nina Rowe. Jadi Jeremy ini orang Belanda yang kemudian bertemu wanita cantik asal Prancis, Nina, dan kemudian mereka menikah. Dari pernikahan mereka pertama ada seorang anak bernama Angeline. Sayang usianya cuma 2 hari, kemudian Angeline meninggal. Setelah itu lahirlah Hendrik Konings yang kemudian menjadi anak satu-satunya di keluarga Konings tersebut. Nah, karena Nina Konings itu sempat depresi ketika anaknya Angeline lahir, disitulah sebenarnya mulai terjadi kemunduran kesehatan mental dari Nina. Di sini juga sebenarnya yang kalau kita baca di awal-awal itu kita agak heran ya kok ibu sama anak hubungannya kayak gini gitu ya, sama-sama sering baperan, emosi, temperament tinggi. Hendrik ini ya kurang lebih modelnya model dari sang ibunya, jadi mirip banget sama ibunya ya. Keras kepala, keras hati gitu ya. Juga dia mudah emosi. Inilah yang kemudian ternyata menjadi sumber konflik utama di buku Hendrik karya Risa Saraswati ini. Itu fakta kedua dan kita ke fakta ketiga. Nah, ternyata Hendrik ini karena sering bertengkar sama ibunya, ya jadi suaranya sering bacot-bacot gede gitu ya. Itu kedengaran sama tetangga di belakang rumah. Ternyata tetangga di belakang rumah ini adalah seorang anak bernama Hans yang tinggal bersama seorang nenek ya, yang dianggap aja nenek lah. Namanya Rose atau Rosemary. Kalian yang penasaran untuk tahu siapa Hans ini ada di buku berikutnya, yakni tentang Hans ya. Dan saya sudah bongkar juga karena saya nggak tahu harus baca Hendrik dulu ya. Lalu saya kebalik malah baca Hans. Nah di sini ketahuan bahwa Hendrik sering berkelahi dan dia sering pundung gitu ya di belakang. Akhirnya terjadilah perkenalan antara Hendrik dengan Hans yang tinggal di belakang tembok rumahnya. Jadi saling membelakangi gitu ya rumahnya, dan mereka harus melompat pagar setinggi 3 meter ya kalau nggak salah untuk saling berinteraksi dengan cepat, kan kalau nggak ya harus muter karena kanan kiri mereka kan ada tetangga juga. Nah disinilah sebenarnya muncul semacam chemistry karena mereka ternyata punya kesamaan hidup yang menderita lah, dan karena bertemu akhirnya mereka merasa cocok dan sahabatan. Oke, kita berikutnya ke fakta nomor 4. Nah, pada kelanjutan ceritanya ini, Hendrik ke sekolah yang di jalan itu, dia jalan kaki, tabrak sama seorang wanita ya, wanita di atas dia umurnya. Dan wanita inilah yang bernama Helena. Helena ini kemudian menjadi bagian dari cerita ini yang lumayan memegang kunci. Kenapa? Karena Helena ini yang kemudian datang ke rumah Hendrik bertemu dengan ibunya,
dianggap oleh Nina, ibunya Hendrik, itu adalah penjelmaan dari Angeline, anaknya yang sudah meninggal itu. Sehingga Nina merasa sangat cocok dengan Helena, apalagi Helena ini emang orangnya baik ya, baik terus punya keahlian menjahit gitu ya. Dan di sini pula ternyata mulai baperlah Henry karena ternyata ibunya seperti mengalihkan perhatiannya kepada Helena tadi. Sampai akhirnya Hendrik merasa cemburu, kemudian dia mengusir Helena dari lingkungan keluarganya itu. Kita ke fakta berikutnya, fakta nomor 5. Jeremy itu pengen ngajak Hendrik dan Nina jalan-jalan ke Eropa, ke Belanda gitu ya, kembali ke tanah air. Terus ya mereka udah siap-siap tuh, tapi apa mau dikata, takdir berkata lain, Jeremy tiba-tiba meninggal dunia. Ini dia sebenarnya titik loncatan konflik utama yang membuat buku ini jadi sedemikian galau, gloomy, gelap, gulita gitu ya. Karena sejak kematian atau perginya Jeremy ini, kehidupan keluarga kuning boleh dibilang sangat berantakan. Nina sangat sedih, depresi, kehilangan suami tercintanya, dan lebih parah lagi dia menyalahkan Hendrik sebagai salah satu penyebab meninggalnya Jeremy. Sangat disayangkan ya, dan pada awalnya Hendrik sangat susah menerima kenyataan juga dan menerima kenyataan ibunya yang membenci dirinya. Dan begitulah kita menuju ke fakta ke-6. Dalam proses menghadapi kebencian ibunya, Hendrik kemudian menemukan akal untuk mengajak Helena. Dia kemudian mengajak Hans untuk mencari Helena dan ketemu. Helena kemudian dibawa ketemu ibunya dan seperti awalnya, seperti sebelumnya, ibunya langsung menyukai Helena dan menganggapnya sebagai Angeline. Situlah sebenarnya ibunya mulai pulih, tapi walaupun pulih dalam artian dia senang, bahagia, cuman untuk urusan kepada Hendrik dia masih membenci. Nggak semudah itu mengubah sikap ibunya kepada Hendrik ternyata ya. Hendrik ya makin nelangsa. Kita ke fakta nomor 7. Nah, dengan kenyataan bahwa ibunya tidak berubah dan malah makin menjadi-jadi membenci dia, Hendrik akhirnya jatuh sakit fisik, sakit mental juga. Ceritanya kemudian menjadi sedemikian menjadikan ya. Kemudian Hans juga bingung mau membantu gimana. Oma Rose ya, neneknya juga bingung bagaimana membantu karena Hendrik itu cuma butuh sebenarnya perhatian dari Nina, ibunya. Cuma yang nggak dapat juga. Sampai Hendrik dibawa ke rumah sakit. Kita ke fakta 8 sekarang. Nah, di saat mulai memuncak rasa sakit Hendrik, si ibunya, Nina, mendapat ilusi bertemu dengan suaminya, Jeremy. Di situ terjadi dialog yang membuat Nina tersadar dengan kesalahannya selama ini. Ya, Jeremy ngasih petuang, ya pokoknya masukkan lah di dalam dialog ilusi itu. Yang akhirnya membuat Nina untungnya sadar bahwa dirinya salah. Jadi dia nggak keras hati lagi, dan kemudian dia melunak dan mau menemui Hendrik serta menyayangi Hendrik. Apakah ini cukup?
Kita ke fakta nomor 9. Betul, jadi setelah ternyata Hendrik ketemu Nina, Nina harus menghadapi kenyataan Hendrik meninggal dunia. Tapi dalam kondisi yang sebenarnya sudah lebih bahagia ya. Nah, ternyata meninggalnya Hendrik itu lagi-lagi membuat Nina depresi. Dia udah depresi, sembuh, depresi lagi. Sehingga dia merasa nggak sanggup menghadapi kenyataan hidupnya, dan kalian pasti udah bisa nebak apa yang terjadi pada diri Nina. Apa yang Nina lakukan setelah dia bertemu pembantu-pembantunya dan merangkul mereka. Pokoknya baca aja di buku ini. Dan fakta ke-10 adalah di sini diungkapkan bahwa sebenarnya Hans juga kehilangan Hendrik ya, sahabatnya. Dan untuk lengkapnya sebenarnya bisa dibaca buku atau di buku yang judulnya Hans. Bagaimana sebenarnya penderitaan Hans itu jauh lebih kompleks ya daripada Hendrik sebenarnya kalau menurut saya. Tapi dia sebenarnya sudah bahagia juga ketika bertemu Hendrik. Sayangnya Hendrik udah nggak ada, dan Hans juga akhirnya nggak ada. Ini ternyata kenyataan yang cukup mengejutkan Hendrik kemudian ketika sudah menjadi huntu, bahwa ternyata Hans hidupnya singkat seperti dirinya. Tadinya dia berharap Hans berumur panjang seperti ya orang tua kebanyakan, ternyata enggak. Dan di buku Hendrik ini sebenarnya yang perlu kita pelajari, yang kita ambil hikmahnya kalau ada, ya kalau mau gitu ya, itu bagaimana kita harus menjaga atau menguatkan mental kita dalam kondisi apapun yang terburuk. Harus lebih ikhlas gitu ya. Itu barangkali yang bisa saya ungkapkan di buku Hendrik karya Risa Saraswati. Pokoknya tetap menarik untuk dibaca, walaupun secara tema mungkin tidak seberat buku-buku yang lain. Apalagi ini Hendrik dan Hans itu kan meninggalnya tidak pada masa Nippon, tapi sebelumnya. Meski demikian, seperti diungkap Hendrik, dia sendiri sebenarnya juga tidak suka Nippon karena melihat atau tahu cerita dari teman-teman Peter Chase itu tentang Nippon. Jadi bukan dialami oleh dia sendiri. Oke semuanya, itu aja. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa subscribe channel ini. Insya Allah kita bahas lagi buku-buku Risa Saraswati lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.